Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 10 saham fundamental yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi di penutupan Jumat kemarin, IHSG mengalami koreksi 0,08% di level 8.632. Namun investor asing malah mencatatkan net buy. Untuk market reguler, net buy 206 miliar, lalu untuk market tuna dan negosiasi net buy 174 miliar, sehingga untuk total all market net buy 380 miliar. Oke guys, untuk kurs rupiah ditutup di level 16.689 rupiah per 1 US dollar, dan jika kita lihat grafiknya, rupiah kita itu mengalami pelemahan ya dalam sesi 5 hari terakhir guys. Sehingga IHSG-nya memang wajar sekali terkena normal correction. Namun untuk di pembukaan ya, besok hari Senin tanggal 8 Desember 2025, kita akan coba pantau terlebih dahulu untuk kondisi saham-saham big banks, dan kita pun akan menganalisa saham yang cocok guys untuk teman-teman entry buy, baik dengan strategi trend following ataupun juga dengan strategi buy on weakness. Oke guys, jadi kalau untuk buy on weakness kita memang usahakan yang memiliki tanda reversal ya, agar teman-teman juga bisa membeli saham yang potensial seperti itu. Jadi tidak hanya saham yang masih sideways di bawah, tapi kalau misal memang sudah ada tanda-tanda reversal, barulah teman-teman take action. Kita awali dengan BBRI terlebih dahulu ya. Untuk BBRI di penutupan Jumat ternyata koreksi guys 1%-an di 3.650. Untuk distribusinya cukup besar, terutama dari asing. Ada AG, BK, dan AK sebagai top seller ya. Jadi jika diperhatikan guys, untuk big banks ini ada peluang untuk lanjut melemah setidaknya sampai di akhir Desember. Dan kita sih berharap akan ada perbaikan tren itu di awal Januari nanti guys. Karena mendekati dividen ya seharusnya sih naik ya. Itu juga yang kita harapkan sebenarnya, ada peralihan tren nih dari downtrend ke uptrend, dan semoga benar-benar oversold di bulan Desember ini. Sehingga kita pun sebenarnya punya peluang yang bagus ya untuk bisa melakukan akumulasi di bulan ini. Jadi untuk BBRI di penutupan Jumat lalu itu net sell 234 miliar, cukup besar guys, sehingga jika kita lihat sih dari beberapa hari terakhir setelah koreksi yang terjadi dari 4 ribuan, BBRI ini kembali sideways. Itu di minggu kemarin ya. Minggu kemarin mulai sideways, tertahan di support yang sempat kita bahas juga, itu di 3.650. Ini support yang kita bahas menjadi titik untuk entry buy 2. Nah, kalau misal dilihat nih, aduh sorry guys. Nah, kalau misal dilihat ya untuk BBRI dari level 4.000, ini kan dia ada jebol support. Nah, kenapa kita tidak beli di 3.900? Padahal kalau diperhatikan di tanggal 25 ada banyak retail yang masuk karena kita menunggu konfirmasi downtrend. Kalau misalkan downtrend, tinggal kita entry buy itu di support selanjutnya ya, jangan support pertama. Support pertama kan di moving average. Nah, ini support kedua, support ketiga, dan selanjutnya. Seperti itu guys, agar kita dapat harga yang lebih murah. Lalu untuk Bank Mandiri juga mengalami sedikit koreksi 0,4% di 4.900 untuk penutupan Jumat lalu. Bank Mandiri ada akumulasi ternyata, terutama dari RX, BBYU, dan juga BK. Kita coba lihat ya, seberapa besar akumulasi asing di Bank Mandiri. Sorry guys. BMRI net buy-nya hanya 65 miliaran saja. Tidak begitu besar ya jika dibandingkan dengan di hari Kamisnya yang mencapai 105 miliar, di hari Rabu juga cukup besar yaitu di 188 miliar. Jadi untuk Bank Mandiri ini kita lihat sih akumulasinya masih oke meskipun juga lebih rendah, tapi ada peluang guys untuk melemah. Tapi setidaknya potensi pelemahannya bisa tertahan di MA 150, yaitu di sekitar 4.750 sampai di 4.800. Nah, teman-teman bisa pantau di daerah sana jika memang jebol support. Kalau misal jebol support berarti confirm downtrend, tapi sejauh ini memang masih cukup sideways. Bahkan perlahan-lahan ada sedikit ya kenaikan. Untuk BBNI koreksi 0,4% di 4.290 guys. Akumulasinya sih tidak terlalu besar. Ada BBKZ dan juga BK yang melakukan akumulasi
dibarengi dengan beberapa investor retail nih yang ikut masuk di BBNI. So, kita cek untuk BBNI, ada net buy asing meskipun tidak besar, hanya 4,7 miliar saja, sedangkan di hari Kamisnya mencapai 21 miliar. Artinya akumulasi asing di hari Jumat tidak sebegitu besar ya, tidak sebesar di hari sebelumnya, yaitu di hari Kamis. Sehingga untuk BBNI kemungkinan masih akan lanjut sideways. Untuk BBCA ada sedikit kenaikan 0,9% dibandingkan penutupan di hari Kamis, close di 8.300, namun sepertinya asing masih mencatatkan net sell. Untuk di normal distribution-nya ini dari ZPAG dan AK sebagai top seller, YUKZ-nya akumulasi. Juga beberapa retailnya nih ada yang mulai masuk guys, seperti SQ, CC, dan XL. Kita lihat untuk BBCA net sell-nya di 46,6 miliar. Ya, meskipun net sell tapi tidak begitu besar ya. Jadi untuk Bank BCA sih saya rasa masih oke dan kalaupun lanjut downtrend, teman-teman harus coba pantau itu di sekitar 8.000. Jadi di 8.300 sih sebenarnya tidak saya rekomendasi ya untuk buy di sana karena itu confirm pertama untuk downtrend-nya BBCA. Jadi kalau misalkan BBCA-nya turun ke 8.300 ya kita tidak beli di sini, guys. Kita lebih baik itu beli ketika dia confirm downtrend. Artinya ketika sudah jebol support 8.300, jebol lagi MA50 8.100. Nah, belinya bisa pantau di 8.000. Kalaupun misal teman-teman belum beli nih di 8.000 tapi harga sahamnya lanjut turun, nah itu keuntungan sebenarnya karena teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah ketika nanti dia sideways di harga bawah. Gitu guys ya. Jadi untuk saham fundamental ya mungkin teman-teman sudah paham fundamentalnya, tinggal kita mencari titik entry atau entry buy terbaik nih di mana kira-kira gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak melihat level supportnya di mana. Jangan asal-asalan buy gitu maksudnya. Next kita ke MAPA guys. Nah MAPA ini sebelumnya memang menunjukkan tanda reversal, namun ketika ada normal correction seperti ini, kita lihat memang ini akan menjadi area higher low untuk MAPA di sekitar 710 sampai di 725. Jadi untuk teman-teman yang mungkin waktu itu pernah cuan di MAPA yang sebenarnya sempat kita bahas juga guys untuk saham-saham reversal termasuk MAPA, MAPI itu juga sempat ya mengalami reversal dan alhamdulillahnya cuannya di 56%. Jadi minimal teman-teman mungkin bisa dapat cuan 30 sampai 40%. Itu sudah sangat baik ya. Karena memang IHSG-nya juga bisa naik bukan hanya karena saham fundamental, tapi juga bisa karena saham-saham big caps lainnya. Nah, untuk MAPA ini termasuk saham reversal yang bagus, sehingga kalau misalkan ternyata ada akumulasi lanjutan di area higher low ini pun sebenarnya kita bisa melakukan trend following. Untuk MAPA cukup netral, namun ada KZ, BB, dan BK yang akumulasi guys. Coba kita lihat untuk saham MAPA. Jadi untuk MAPA-nya ada net buy asing di 2,6 miliar untuk hari Jumat dan hari Rabunya juga sebenarnya sempat akumulasi sebesar 1,4 M meskipun di hari Kamisnya net sell ya 2,4 M. Jadi untuk MAPA lebih baik di wait and see dulu guys ya. Kita tunggu dulu, kita pantau dulu. Kalau misalkan memang benar-benar naik dibarengi dengan akumulasi alias ada peluang nih untuk bisa lanjut naik, lanjut uptrend, maka kita bisa menggunakan strategi trend following. Trend following itu adalah strategi untuk ikut dalam kenaikan harga dari sebuah saham. Misal teman-teman sudah take profit nih waktu itu di sekitar 800-an. Nah, ketika sudah take profit kan berarti tidak punya lagi saham apa. Tapi dengan trend following, kita bisa mengincar level support selanjutnya untuk MAPA dan kita harus confirm dulu bahwa MAPA-nya ini benar-benar berpotensi naik kembali ya. Jangan sampai ketika dia downtrend, teman-teman tidak ada pembatasan risiko. Kita lanjut ke era jaya. Nah, sebenarnya kita sih berharap saham-saham reversal seperti ini bisa seperti saham MAPA tadi, guys. MAPA ini kan cuannya sampai 50%. Kalau misalkan kita berani nih dengan modal yang besar masuk dan mendapatkan profit 50%, maka itu akan menjadi keuntungan yang besar. Berbeda ya, kalau misal teman-teman mungkin trading di saham gorengan tapi tidak berani modal besar, otomatis teman-teman cuan 100%, 200% pun tidak akan signifikan terhadap portonya. Kalau misalkan di saham fundamental ini teman-teman berani dengan modal besar dan
ternyata mendapatkan profit yang besar, maka, misal profitnya tidak sebesar gorengan gitu ya, misal tidak ratusan persen lah, anggaplah hanya 30%. Tapi dengan modal yang besar, itu akan lebih terasa signifikan terhadap kita masing-masing, seperti itu. Jadi untuk ERA ada kenaikan 2,8% di Rp432 per saham. Jika diperhatikan dari pattern-nya, ini merupakan pattern reversal yang bagus untuk ERA Jaya. Apalagi dibarengi dengan adanya akumulasi dari asing. Meskipun cukup normal ya, dari top 5-nya ada NI, AKZP, AZ, dan CC. Jika kita lihat untuk Era Jaya, akumulasinya dari Kamis sebenarnya guys, 2,1 miliar dan dilanjutkan di hari Jumat ya dengan kenaikan 2,8%, net buy asingnya di 8,5 miliar. Jadi untuk Era Jaya bisa teman-teman pantau untuk di hari Senin besok, semoga, benar-benar berlanjut naik nih, karena kalau misalnya itu terjadi berarti asing lanjut melakukan akumulasi dan teman-teman bisa buy langsung cuan dengan strategi buy on weakness karena ini memang reversal, ataupun yang kemarin sudah mencoba untuk buy on breakout ya di MA50 di sekitar 420 juga tinggal di hold saja atau mau tambah muatan saya rasa masih bisa nih. Di bawah 440, di bawah 450 masih oke. Lanjut ke Telkom. Untuk Telkom sendiri kita melihat akumulasinya masih cukup besar sehingga untuk trend following saya rasa masih ada peluang karena di hari Jumat ada kenaikan 1,9% di Rp3.700 per saham. Akumulasinya juga lumayan guys, terutama dari BK, AK, dan juga ZP. Sebenarnya ketika Big Bangs-nya loyo gitu ya, kesulitan naik, tapi kita melihat adanya akumulasi dan kenaikan di big caps lain, maka ya big caps yang lain lebih menarik guys dibandingkan big banks seperti itu. Termasuk juga Telkom nih karena akumulasi asingnya masih cukup rutin. Dan jika dilihat untuk, akumulasi asing di Telkom pada hari Jumat itu mencapai 66,6 miliar. Jadi lebih besar dibandingkan hari Rabu dan Kamisnya. Sehingga untuk Telkom masih sangat layak guys untuk di-hold untuk teman-teman yang sudah pegang di harga bawah. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum punya barang, ya bisa dipantau untuk trend following. Kalau misal teman-teman yakin, go on gitu ya, silahkan. Tapi kalau misal teman-teman ragu, mungkin bisa mencari saham lainnya. Tidak ada paksaan dalam jual beli saham dan juga memang ya disclaimer on, semua keputusan investasi itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita lanjut ke HRTA. Kalau berbicara tentang saham-saham di sektor emas, memang tidak akan ada habisnya ya, karena sektor emas sendiri itu memang akan terus berkilau. Kecuali mungkin ya, di suatu di masa depan itu mungkin tidak ada internet lagi atau tidak ada akses lagi. Nah, mungkin baru guys bisa sepi gitu ya penjualan emasnya. Tapi selama, hal itu tidak terjadi ya dan itu memang, mungkin masih jauh gitu, maka ya emas akan tetap berkilau dan meskipun terjadi beberapa kali koreksi, harganya terus bisa melonjak. Itulah keuntungan untuk saham-saham sektor emas itu sendiri, guys. Jadi untuk trend following saya rasa di HRTA pun masih ada peluang karena hari Jumatnya naik 3,3%. Kita akan coba cek ya seberapa besar akumulasinya. Untuk HRTA akumulasinya bagus terutama dari AK, YU, CP dan juga BK. Kita lihat ya untuk HRTA. Untuk HRTA sendiri ada net buy asing di 7,8 miliar guys di hari Jumat ya, sehingga ada kenaikan 3,3%. Sebenarnya minggu lalu itu cenderung akumulasi. Kalau misal teman-teman jeli ya, ini minggu kemarin sih masih oke sebenarnya untuk di-hold. Apalagi teman-teman sudah ambil di harga bawah atau di area higher low-nya sekitar 1.200-an, 1.1280. Nah, ini juga area higher low untuk HRTA. Jadi masih sangat baik untuk teman-teman hold atau pertahankan di portonya dan semoga nanti sahamnya juga bisa cuan beggar berkali lipat. Kita lanjut melihat saham lainnya, ada INTP guys. INTP juga berpotensi bisa menguat kembali, semoga lanjut diakumulasi asing guys karena kenaikan INTP juga sangat sangat bergantung nih dengan akumulasi asing. Naik 2,6% di 6.900, kita cek akumulasinya oke. Ada DPNI, BK, dan AK sebagai top buyer. Jadi cukup tinggi ya untuk akumulasi di INTP dari asing. Karena minggu kemarin juga ternyata asingnya cenderung akumulasi terus di INTP nih. Jadi untuk minggu depan ya atau besok hari Senin tanggal 8, mungkin teman-teman bisa coba pantau juga nih untuk INTP-nya. Semoga benar-benar ada peluang cuan dan
kita bisa, ikut ya dalam kenaikan INTP. Begitupun juga dengan SMGR, jika diperhatikan SMGR juga ini merupakan saham-saham yang termasuk memiliki tanda reversal, karena kenaikan di tanggal 26 November. Meskipun asingnya ini jualan ya atau take profit, tapi ada domestik yang masuk. Dan jika diperhatikan koreksi kemarin sampai di 2.700-an itu menjadi area higher low untuk SMGR. Dan ada peluang kembali untuk SMGR bisa naik. Kita lihat kenaikannya 3,9% di Rp2.910 per saham. Ada normal akumulasi dari PD, AKL, GFS, dan juga BK. Jadi bukan hanya domestik nih yang masuk di SMGR, tapi asingnya juga ada, guys. Jadi untuk SMGR, meskipun minggu kemarin masih cenderung net sell, tapi ada beberapa kesempatan asingnya melakukan pembelian, yaitu di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Hari Selasa akumulasi 4 miliar, lalu di hari di hari Rabunya itu 9,2 M, hari Kamisnya net sell, hari Jumatnya net buy lagi 4,7 miliar. Jadi EINTP, SMGR, ya saya rasa sih cukup menarik nih kalau misal teman-teman mau pantau ya untuk trend following di hari Senin besok. Kita rekap ya, untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing ada Koin guys dengan kenaikan 12%, lalu ada PTRO, IMPC, Astra International, Wifi Telkom, lalu ada Bank Mandiri, MTEK-Do, lalu ada Archie, Cat Air, Raja, Brand, lalu ada ONTR, Mina, Goto, Aali, Pegas, dan BKSL. Sedangkan saham yang paling banyak didistribusi asing ada BBRI, ICBP, Bumi, lalu ada XCL, BBCA, DSSA, Unilever, Tins, AMRT, Antam, Kalbe Farma, Dewa Ratu, Bull, Tepia, SSIA, Humi, BRPT, dan Pewon. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.